Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Islam telah mengatur semua aspek dalam kehidupan, termasuk dalam urusan kesehatan agar terhindar dari sakit. Rasulullah SAW telah banyak mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik melalui pola hidupnya sehat yang dijalankannya. Banyak sekali kebiasaan sehari-hari Rasulullah yang bisa kita tiru dalam kaitannya untuk menjaga kesehatan dan terbukti secara medis. Di sisi lain, Rasulullah juga sering mengingatkan untuk menghindari kebiasaan buruk yang biasa dilakukan sehari-hari tanpa disadari. Namun banyak orang yang kerap mengabaikan peringatan tersebut yang pada akhirnya justru akan menimbulkan penyakit. Berikut ini adalah 3 kebiasaan sehari-hari yang bisa membawa penyakit. 1. Banyak bicara. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa lidah yang tak bertulang lebih tajam daripada pedang. Bahkan kita bisa lihat sendiri berapa banyak permusuhan yang terjadi hanya karena ucapan yang dikeluarkan. Begitu juga dengan banyaknya peperangan, semua itu hanya karena tidak menjaga lisan. Banyak bicara merupakan sikap berlebihan yang membawa dampak besar dalam lingkungan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih baik diam daripada berbicara yang membuat orang lain tersakiti. Hal ini untuk menjaga agar kita terhindar dari sesuatu yang merugikan. 2. Banyak tidur. Tidur yang berlebihan juga akan membawa pengaruh banyaknya penyakit yang menumpuk pada manusia. Hal ini sudah banyak diteliti oleh para ahli medis yang mengatakan banyak tidur akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah sakit kepala, sakit punggung, obesitas, gangguan mental, diabetes, bahkan penyakit jantung. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan umatnya untuk tidur sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlebihan. 3. Banyak makan. Selain tidur yang berlebihan, banyak makan juga menjadi penyebab bertumpuknya penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suap, namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya 1/3 perutnya diisi untuk makan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 lagi untuk bernapas." Oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an menjelaskan bahaya kekenyangan karena penuhnya perut dengan makanan. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu berkata, "Kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah." Bahkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 13 Allah berfirman, "Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan." Jika Allah sudah melarang makan dan minum yang berlebih-lebihan, itu artinya ada dampak buruk yang akan timbul dari makan dan minum berlebihan. Maka berlebihan juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, di antaranya obesitas, kolesterol tinggi, dan mudah lupa. Sahabat yang beriman, itulah kebiasaan yang bisa membawa penyakit. Semoga bermanfaat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Islam memiliki aturan untuk umatnya hingga aspek kegiatan sehari-hari seperti makan dan minum. Seperti sudah sering didengar, makan sambil berdiri merupakan sikap yang tidak sopan untuk dilakukan. Begitu juga dalam ajaran Islam, larangan ini sudah menjadi imbauan dari Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, "Makan sambil berdiri itu lebih parah dan lebih jelek." Dari Nabi SAW, di mana beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata bahwa mereka kala itu bertanya pada Anas, bagaimana dengan makan sambil berdiri?
Anas menjawab, itu lebih parah dan lebih jelek. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah juga bersabda bahwa jika seseorang secara tidak sengaja minum sambil berdiri, maka minuman yang sudah masuk mulut tersebut lebih baik segera dimuntahkan. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa maka hendaknya dia muntahkan. Hadis riwayat Muslim. Dari kedua hadis tersebut, sangat jelas bahwa dalam agama Islam, makan sambil berdiri merupakan tindakan yang harus dihindari. Bukan tanpa alasan, ternyata secara medis, makan sambil berdiri membawa dampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari efek makan menjadi lebih banyak hingga gangguan perut kembung. Lebih lagi jika makan sambil berdiri dilakukan saat berbuka puasa maupun sahur. Tentu gangguan-gangguan kesehatan tersebut menjadi ancaman tersendiri bagi tubuh yang dapat mempengaruhi kegiatan beribadah di bulan Ramadan. Lalu apa saja dan bagaimana penjelasan medis yang menunjukkan bahaya makan sambil berdiri? Berikut kami telah merangkum beberapa alasan makan sambil berdiri dilarang dalam ajaran Islam serta dampak bagi kesehatan. 1. Menyebabkan rasa lapar berlebih. Alasan makan sambil berdiri dilarang dalam agama Islam yang pertama yaitu dapat menyebabkan rasa lapar yang berlebih. Berdasarkan sebuah penelitian, disebutkan bahwa seseorang yang makan sambil berdiri atau berjalan dapat mengalami pengosongan perut lebih cepat. Efek ini dikatakan lebih cepat terjadi daripada orang yang hanya berdiri diam atau duduk. Dengan kondisi ini, secara otomatis akan mendorong orang kembali mengkonsumsi lebih banyak makanan atau cemilan. Hal ini bisa mengancam kondisi perut yang terlalu kenyang setelahnya. 2. Mendorong lebih banyak makan. Seperti yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, bahwa seseorang yang makan sambil berdiri cenderung mengkonsumsi makan lebih cepat dibandingkan dengan orang yang makan dalam keadaan duduk. Akibatnya orang tersebut akan menambah porsi makan lebih banyak. Kondisi tersebut secara langsung dapat meningkatkan kalori yang dikonsumsi dalam tubuh, yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang makan secara perlahan dan tidak terburu-buru dapat mengurangi nafsu makan berlebih dan meningkatkan rasa kenyang. Alasan makan sambil berdiri dilarang dalam ajaran Islam selanjutnya adalah dapat mengurangi kenikmatan rasa lezat dari makanan yang dikonsumsi. Tentu saja hal ini disebabkan karena kondisi tidak rileks saat mengkonsumsi makanan. Bahkan dalam sebuah penelitian Journal of the Consumer Research menemukan bahwa berdiri selama beberapa menit bisa menyebabkan stres. Akibatnya, lidah menjadi sulit bekerja dengan baik sehingga proses sistem pencernaan tidak dapat berjalan secara optimal. 3. Membuat perut kembung. Terakhir, alasan makan sambil berdiri dilarang dalam ajaran Islam adalah dapat membuat perut kembung. Dikatakan bahwa seseorang yang makan sambil berdiri cenderung makan lebih cepat. Hal ini tentu saja menyebabkan peningkatan jumlah udara yang masuk ke dalam tubuh selama makan. Udara tersebut akan masuk ke dalam perut yang kemudian mengakibatkan konsumsi perut kembung dan bergas. Dengan begitu, sangat disarankan untuk makan sambil duduk dengan postur yang tegap. Posisi ini dapat membantu proses pencernaan bekerja lebih cepat dalam tubuh. Dengan begitu berbagai nutrisi yang didapatkan dari makan dapat diserap dengan baik dalam tubuh. 4. Beresiko merusak ginjal. Ketika proses penyerapan nutrisi terhambat, maka efeknya akan mengakibatkan ginjal bekerja keras mengolah air. Untuk mendukung terjadinya proses penghancuran makanan dalam sistem pencernaan, ginjal yang bekerja ekstra apalagi secara terus-menerus tentu akan membuatnya lelah. Jika makan sambil berdiri dilakukan terus-menerus, bahkan setiap hari, bukan tidak mungkin ginjal akan mengalami masalah. Gangguan ginjal ini bisa dialami ketika ginjal iritasi dan kelelahan sehingga kinerjanya menurun. Seperti yang telah disebutkan poin-poin tersebut, bahwa alasan makan sambil berdiri dapat memberikan beberapa dampak dan bahaya bagi kesehatan. Sahabat yang beriman, sangat dianjurkan untuk makan dalam posisi duduk yang baik dan benar. Maka dengan posisi duduk tegap dapat membantu seseorang merasa lebih rileks, fokus pada makanan, lebih mudah menikmati makanan yang disantap, serta lebih mudah untuk mengunyah lebih banyak. Bukan hanya itu, fokus terhadap makanan selama makan dapat meningkatkan rasa kenyang. Dengan begitu secara tidak langsung dapat mengurangi nafsu makan berlebih
yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.